Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini ya, seperti biasanya untuk akhir bulan saat ini tanggal 30 November 2023, jadi saya akan bahas seasonality untuk bulan yang akan datang. Jadi seasonality saham itu adalah berdasarkan statistik ya, analisa saham-saham yang berapa persen naik ya yang sudah terjadi dalam 5 tahun terakhir. Misalnya saat ini kan November 2023. Jadi untuk bulan yang akan datang Desember 2023 berdasarkan statistik tahun 2022 sampai dengan 5 tahun ke belakang ya di bulan Desember itu saham-saham apa yang naik 100% ya. Jadi kalau kita bicara mengenai analisa saham itu ada berbagai metodologi seperti analisa fundamental, kemudian analisa teknikal, analisa bondarmologi atau brokermologi dan lain-lain ya dan juga analisa berdasarkan statistik. Jadi seasonality itu berdasarkan statistik, bukan analisa teknikal, bukan fundamental dan lain-lain ya. Jadi berdasarkan statistik apa yang sudah terjadi. Jadi kalau judulnya bilang 100% naik itu karena sudah terjadi sebelumnya 5 tahun terakhir di bulan Desember. Nah, berdasarkan statistik itu kita akan mengambil kesimpulan kira-kira probabilitasnya ke depannya bagaimana ya bulan yang akan datang ini. Jadi biasanya strateginya itu kita belinya menjelang penutupan hari terakhir ya. Misalnya bulan November ini ya, penutupan kan hari ini tanggal 30, sebelum penutupan kita buy kemudian atau paling lambat hari pertama ya di bulan berikutnya Desember ya. Jadi setelah kita buy jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya ya seperti itu ya. Itu berdasarkan statistik. Nanti kita akan bahas beberapa saham. Memang ada beberapa yang eh, masih bagus uptrend-nya, ada yang masih sideways, ada juga yang sedang downtrend ya seperti itu ya. Apakah kita langsung buy atau gimana nanti kita akan bahas ya. Tapi sebelumnya saya akan tunjukkan dulu. Jadi eh, setiap akhir bulan saya rutin selalu bahas seasonality saham ya. Nah, ini saya perhatikan di channel saya itu ada eh, satu bagian ya. Jadi kalau Anda di halaman utama youtube.com kemudian saham profit ya. Jadi kalau Anda ketik youtube.com kemudian garis miring saham profit ya. PROFIT ya, saham profit. Nah, di situ ada analisa saham untuk seasonality saham. Ini bagiannya di sini ya. Jadi ini adalah yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Untuk bulan-bulan sebelumnya saya bahas. Nah, kita akan lihat untuk bulan sebelumnya yang November, berarti saya bahasnya kan di akhir Oktober ya. Kira-kira kenaikannya bagaimana ya? Nah, ini saya tampilkan dulu filenya. Jadi nanti filenya ini saya bagikan ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini, jadi Anda bisa lihat sendiri saham-saham yang Anda mau atau Anda punya atau yang ada di wishlist Anda, kira-kira probabilitasnya bagaimana, Anda bisa cek sendiri. Eh, Nah, di sini em, ini ada keterangannya ya. Misalnya ini kodenya, ini kode sahamnya, kemudian 2018. Nah, sebentar saya coba perbesar aja ya, karena mungkin terlalu kecil ya kalau misalnya dilihat ya. Nah, ini tahun 2018, 2019, 2020, 21, 22 ya. Kalau 2023 kan Desember belum terjadi ya. Jadi eh, nggak tahu ya seperti itu ya. Jadi kalau berdasarkan statistik ini, kira-kira yang naik 100% yang mana aja ya seperti itu ya. Jadi contohnya Akra 100% naik, JRPT, kemudian PSSI, Temas, dan lain-lain ya. Jadi yang saya highlight ini, yang abu-abu ini yang saya akan bahas. Nah, yang merah ini nggak saya bahas. Kenapa? Karena pertama, dia itu nggak liquid ya. Jadi kalau kita beli saham yang kurang liquid atau nggak liquid, nanti takutnya kalau Anda beli, nanti Anda nggak bisa jual karena nggak ada yang beli ya karena dia nggak liquid ya. Jadi saya kasih merah aja, saya skip ya. Walaupun seperti CINT, MTLA, PGLI itu Yule ya, itu dia 100% naik ya seperti itu. Tapi saya nggak akan bahas karena dia nggak liquid dan juga fluktuasinya tinggi ya. Memang kenaikannya bisa banyak ya, 9%, bahkan ada 38% ya PGLI, kemudian Yule 29%. Tapi lebih baik sih saran saya skip dulu karena tidak liquid. Kalau tidak liquid nanti takutnya nggak bisa jual. Ini yang Desember yang akan datang. Nah sebelumnya yang November yang saya bahas kira-kira win rasionya berapa sih Pak Sunar? Jadi anda kalau mau cek win rasionya, Anda bisa nonton videonya yang sebelumnya yang saya sebut di awal ya, khusus bagian seasonality saham. Jadi bulan-bulan sebelumnya itu bagaimana Anda bisa cek sendiri. Nah, pada dasarnya selama saya bahas kira-kira selama 1 tahun ya, 12 bulan ya, itu win rate-nya cukup bagus ya, di atas 50%. Ya, sebetulnya kalau kita bicara mengenai win rate di saham ya, di atas 50% itu bagus ya. 51% sudah bagus. Yang penting adalah money manajemennya. Bagaimana kita bisa arrange kalau misalnya kena stop loss kita jual ya. Kalau misalnya dia berhasil naik lagi, ya kan, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Memang ada 1 bulan yang jelek ya di bawah 51%. Mungkin win rate-nya hanya seingat saya ada 1 bulan sekitar 30%. Tapi ada juga 1 bulan sekitar 80% ada ya. 80% naik. Ya, ada yang 70% naik.
probabilitasnya ya, ada yang 90%. Nah, kita lihat yang bulan terakhir. Yang bulan November ini yang saya bahas di akhir Oktober sebelumnya ya. Itu saya bahas ada di sini yang saya highlight abu-abu ini ya. Ini totalnya yang saya bahas ada, sebentar saya hitung dulu. Eh, ini ada 14 saham yang saya bahas ya di akhir Oktober untuk November. Nah, dari 14 saham ini yang saya bahas yang satu gagal, yaitu Sido ya, dia gagal loss. Kalau kena stop loss harusnya sudah jual. Nah, yang nggak saya tebelin yang seperti Bel, Mika ini sama Ruiz ya, ini nggak gagal tapi juga nggak berhasil ya. Istilahnya BIP lah. Kalau Anda jual pun ya mungkin rugi di fee-nya doang ya seperti itu ya, break even point. Jadi dari 14 saham itu yang win itu yang saya tebelin ini ya. Jadi yang win sebelumnya itu eh, ada 10 ya. Lumayan ya dari 14 saham yang saya bahas seasonality itu 10 win. Sebelumnya juga lumayan ya sekitar 70% lebih kalau saya ingat saya. Sebelumnya lagi juga lumayan. Tapi ada satu bulan juga yang jelek ya di bawah 50%, ada yang 30%, win rate-nya hanya 30% aja, yang lainnya loss semua. Ya memang satu bulan tersebut jelek. Jadi nggak ada yang pasti ya. Ini saya kasih judul 100% naik karena sudah terjadi 5 tahun terakhir di bulan Desember. Ya jangan salah paham. Karena sebelumnya nggak apa hanya lihat judulnya tapi nggak nonton dari awal sampai akhir. Oh dia nyindir, oh pasti tak 100% naik. Ya pasti naik, oh sudah terjadi. Nah berdasarkan statistik itu kita ambil ke peluangnya kira-kira probabilitasnya ke depannya seperti apa. Nah ini video yang sering ditunggu-tunggu biasanya. Nah Bian naik, MDKA naik, OASA, SRTG, MDDL, IMBC, MAPI, CEPIN, MPMX, dan BTPS. Nanti naik berapa persen Anda cek sendiri ya. Jadi belinya itu strateginya menjelang penutupan akhir uh, bulan ya, hari terakhir atau awal-awal hari pertama, paling lambat ya sebelum penutupan hari pertama lah di bulan Desember Anda boleh buy selama masih bagus ya, selama yang saya bahas ini masih bagus ya, seperti itu ya. Jadi saya bahas ini ada beberapa, saya nggak switch kiri kanan dulu ya. Ini saya tampilkan juga uh, Akra dia uh, 5 uh, 5 bulan naik ya, berarti dia 100%, rata-rata 8%, kemudian JRPT rata-rata 12%, PSSI rata-rata 4%, Temas 13%, ada 4,5% yaitu rata-rata kenaikannya. Ini kita bisa lihat sendiri, nanti Anda lihat sendiri ya. Memang seperti AMRT, dia itu 80% naik di bulan Desember karena ada satu bulan dia turun, berarti 80% ya. Rata-rata kenaikannya 3%. Tapi sebelumnya kalau kita lihat kenaikannya di eh, kalau kita lihat di sini ini tahun 2022 ya, tahun lalu Desember dia loss-nya dalam banget ya, AMRT sampai minus 14%. Ya. Sebelum-sebelumnya dia bagus. Tapi kita jangan terlalu kaku. Artinya kalau satu bulan dia minusnya dalam banget, belum tentu bulan yang akan datang ini dia juga minus juga. Tapi nggak pasti berhasil juga ya. Seperti itu ya. Ada juga Apex, dia bulan lalu wah turunnya dalam banget ya. Dia hati-hati juga ya seperti itu ya. Nanti kita akan bahas di chatnya kira-kira stop loss-nya di mana, kalau mau buy di mana ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi saya langsung aja ke sahamnya ya, ke chartnya ya. Um, di sini yang saya bahas pertama kali adalah untuk saham Akra. Nah, kalau kita perhatikan untuk saham Akra ini, dia memang masih posisinya itu masih sideways ya, masih datar ya. Jadi kalau kita gambarkan area supportnya itu kurang lebih, sebentar saya akan mundur ke belakang ya. Nah, dia di sini kan ada area kurang lebih area supportnya ya, sekitar 1430. Tapi saya ambil area supportnya yang bawah aja swing low yang di sini ya, 1420 kurang lebih ya. Karena ini juga kena dengan swing low di sini banyak kan, uh, low-nya di sini banyak. Dari sini kurang lebih area supportnya. Jadi kalau Anda mau buy sekarang, boleh pasang stop loss-nya di 1420. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 1470, Anda boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya adalah 1540. Jadi untuk Akra ini masih sideways, kurang lebih areanya sekitar 1400 sampai dengan 1540-an. Itu untuk Akra ya. Mau langsung buy boleh atau tunggu naik ke atas 1470 boleh ya, breakout dari sideways kecilnya di sini. Ya kita boleh sampai ya. Tapi menurut saya sih kalau mau berdasarkan statistik, strateginya tadi sudah saya sebutkan di awal ya. Buy-nya itu uh, di hari terakhir ya menjelang penutupan atau awal-awal atau paling lambat hari terakhir sebelum penutupan di awal bulan Desember. Ya, seperti itu ya. Kemudian Anda tinggal pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk Akra. Kemudian berikutnya untuk JRPT ini afternya masih bagus ya. Kalau kita perhatikan ini area swing high sebelumnya di 1 juta, sekitar area 715. Jadi areanya itu dia masih testing konsolidasi sekitar area ini kan 715 ya. Dekat banget ya. Mungkin saya gambarkan lagi pakai acuan dari
low yang sebelumnya di sini, swing low yang sebelumnya di 700 ya. Jadi kalau Anda mau beli sekarang, Anda pasang stop loss-nya di 700 ya. Kalau dia turun banyak 700 ya, kemungkinan dia bisa tes area support sebelumnya ya. Ini kurang lebih bisa sampai 630-an ya, atau tengah-tengahnya sekitar 660 ya. Eh, untuk area support setelah 700, ini saya gambarkan aja kurang lebih di sini 660, kemudian 630. Jadi kalau turun banyak 700, saran saya jual dulu semuanya untuk JRPT ya. Nah, kalau mau langsung buy boleh aja. Ini target price berikutnya sekitar, ini ada resistennya kurang lebih sekitar 755 sampai 770. Memang nggak banyak ya, karena harga terakhir kan 730. Tapi kalau Anda mau buy sekitar 710, 715, kalau dapat Anda jualnya sekitar 745, 750 masih lumayan lah profitnya ya. Karena kan nggak lama, nggak sampai 1 bulan ya. Biasanya untuk seasonality hold-nya nggak sampai 1 bulan. Jadi Anda pasang trade stop, Anda stop loss saja. JRPT sejauh ini uptrend-nya masih cukup bagus, berdasarkan seasonality juga masih bagus ya seperti itu ya. Nanti saya password ya. Passwordnya nanti pakai kata kuncinya, passwordnya adalah Santa Claus, SANTACLAUS ya, Santa Claus itu passwordnya. Kenapa saya password? Karena saya nggak mau orang yang nggak punya hak untuk membuka file itu dia membuka ya seperti itu ya. Yang berhak untuk melihat filenya adalah orang yang sudah nonton videonya. Kalau dia nggak nonton videonya ya ada passwordnya dia nggak berhak membuka ya seperti itu ya. Walaupun dibagikan free, tapi jangan dibagikan passwordnya ke orang lain ya. Santa Claus itu passwordnya. Ya cukup ya untuk JRPT. Berikutnya PSSI ini masih sideways di bawah, memang masih downtrend ya. Tapi dia sudah mulai melandai MA20-nya. Kalau mau buy sekarang berdasarkan seasonality boleh aja. Anda pasang stop loss-nya di 490-an ya, 490 sampai 492 lah. Jadi kalau turun banyak 490, Anda jual dulu semuanya. Nah, memang di sini sideways ya, tapi di sini ada resistennya yang cukup menarik 530. Memang agak jauh ya. Di sini ada checkpointnya kalau mau tambah lagi ya, breakout ya. Jadi buy sekarang, kalau naik ke atas 510 tambah lagi average up target price berikutnya di 530. Nah, menariknya kalau dia breakout ke atas 530 dia target price-nya lumayan tinggi ya, sampai 585. Itu untuk PSSI ya. Jadi memang saat ini volumenya masih kecil ya, tapi uh, kalau berdasarkan seasonality dia lumayan bagus ya probabilitasnya. Nah, kita baiknya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Jadi kalau turun di bawahnya 490, maksimum 460 ya. Tapi kalau 460 kan terlalu jauh. Jadi saya pakai acuan 490 aja. Kalau turun banyak 490 atau 492 di sini ya, Anda lebih baik jual dulu semuanya karena ini dia masih testing support. Memang kesempatan untuk buy weakness, tapi kalau turun ya kita jual dulu. Ya kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk Temas, ini memang masih lesu di bawah ya. Kalau kita lihat di sini area acuan stop loss-nya di 142. Jadi kalau Anda berdasarkan seasonality, Anda bisa pasang stop loss-nya 142 maksimum 130. Memang kalau 130 terlalu jauh, jadi Anda pakai acuan 142. Turun di banyak 142, Anda jual dulu. Ya kalau berdasarkan seasonality, seperti saya sebut di awal, belinya menjelang penutupan hari terakhir atau di awal-awal bulan pertama ya, seperti itu ya. Di bulan Desember ya. Jadi Anda beli, kemudian kalau dia naik, Anda tinggal pasang trade stop-nya, Anda juga jangan lupa pasang stop loss-nya. Target price terdekatnya di 170. Breakout ke atas 170, target price berikutnya di sekitar area di sini ya, 185. Nah, menariknya kalau naik ke atas 185, ini dia langsung lumayan jauh targetnya ya, sekitar 214. Jadi belinya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk Ades. Nah, Pak Sunar belum beli kok sudah meroket nih untuk Adesnya. Nah, kalau untuk Ades ini kalau mau buy silakan, ini sudah memotong MA20-nya dari bawah ke atas ya. Jadi kalau mau pasang stop loss-nya Anda pasang di 9425 maksimum di 9075 itu stop loss-nya ya. Nah, kalau mau buy langsung buy boleh atau average up-nya nanti ya. Atau kalau mau tunggu buy high sell higher ya boleh aja di 10.075. Tapi untuk saya sih lumayan bagus kalau langsung buy ya. Naik ke atas 10.075, target price berikutnya area resistennya sekitar 11.100-an ya. Nah, di tengah-tengahnya itu ada checkpointnya. Checkpoint itu artinya kalau misalnya dia breakout lagi ke atas 10.600, ya yang mau tambah lagi ya silakan top up ya, average up. Jadi kalau misalnya gagal kita pasang trade stop-nya, tapi kalau berhasil breakout ke atas 10.600 kita tambah lagi average up ya. Kalau lebih seperti itu ya. Nanti dilihat lagi ya di filenya sini ya. Tadi saya sudah bahas Akra, JRPT, PSSI, Temas, dan Ades ya. Ini probabilitas kenaikannya 5 berarti 100% naik di bulan Desember selama 5 tahun terakhir. Jadi apa yang sudah terjadi ya 100% naik
Ya seperti itu ya, yang sudah terjadi. Tapi kedepannya kita nggak akan tahu pasti, tapi berdasarkan statistik kita bisa menarik kesimpulan probabilitasnya kira-kira seperti apa. Dan ini average-nya kenaikannya rata-ratanya ini bulan berapa naik berapa seperti itu ya. Jadi datanya kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Ini nanti kita lanjutkan lagi ya. Yang untuk yang berikutnya lagi. Jadi kita balik lagi ke catnya. Berikutnya untuk AMRT. AMRT dia sedang testing area supportnya 2800. Ini area buy and weakness yang sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Saya kotakin di sini ya. Jadi kalau saya perpanjang itu artinya kalau buy and weakness turun di bawah 2800 kemudian berhasil rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Target price berikutnya sekitar area 3000-an ya. Nah, tengah-tengahnya kalau mau average up, Anda bisa average up kurang lebih di 2900. Itu untuk AMRT ya. Jadi kalau dia naik ke atas 2900 boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya sekitar 3000-an. Memang servisnya AMRT ini lumayan menarik ya. Jadi kalau area 2800 dia berhasil rebound mantul ke atas, kita bisa mulai nyicil buy ya. Kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk ANJT. Nah, kalau kita perhatikan ANJT ini area supportnya sekitar 705. Saat ini dekat dengan area supportnya ya. Jadi ini selama sejak akhir Oktober dia nggak pernah turun di bawah 705. Kalau mau nyicil buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau dia naik ke atasnya 740, kita tambah lagi average up. Kemudian target price berikutnya 775. Naik ke atas 775, maka target price berikutnya kurang lebih di area 820. Itu untuk ANJT ya. Eh, Kurang lebih cukup ya. Jadi Anda lihat sendiri, jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya, kalau mau langsung buy boleh ya, seperti saya sebutkan tadi, stop loss-nya di 705. Maksimum kalau mau masih nahan lagi ya di area swing low-nya di sini 675. Tapi saran saya 705 aja cukup ya. Jangan sampai 675 nanti terlalu jauh. Ya, seperti itu ya. Oke, cukup. Berikutnya Apex. Apex memang volumenya masih cenderung rendah, tapi ini cukup menarik ya. Kalau mau buy, stop loss-nya sekitar 198 atau saya ambil dari swing low-nya di sini 197, turun by 197, jual dulu semuanya. Mau buy sekarang boleh, naik ke atas 222, Anda bisa tambah lagi atau average up. Setelah 222, maka target price berikutnya kurang lebih di area 258 ya. Jadi itu target price-nya. Kalau dia breakout ke atas 258, Anda tambah lagi boleh. Target price berikutnya di 294 dan 340. Ya. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss. Ini masih melandai selama di atasnya 197 masih cukup menarik untuk Apex ya. Mau lebih cukup. Berikutnya untuk Apik ya. Wah, ini Pak Sunar belum apa kok sudah naik nih Pak Sunar. Ya nggak apa-apa atau nggak ada salahnya. Kalau sudah punya ya Anda pasang aja stop loss-nya di 1135 atau kalau mau buy weakness ya di MA20-nya di sekitar 1115 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas 1115 kita berusaha buy. Mau langsung HK berdasarkan seasonality ya boleh aja. Ini target price berikutnya dia akan menguji kurang lebih area resisten di sini ya. Ini sekitar 1165. Jadi kalau dia naik ke atas 1165, Anda mau tambah lagi average up boleh. Target price berikutnya 1195, kemudian berikutnya lagi kurang lebih 1220, berikutnya lagi 1245, kemudian sampai di atas ini sekitar 1275. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan support dan resistennya ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Arto ini sudah sering saya bahas. Saya bahas lagi tapi berdasarkan seasonality dia lumayan bagus ya. Anda bisa cek tabelnya tadi ya di file Excel. Excelnya filenya saya bagikan free. Linknya dari video deskripsi juga ini ya. Ada passwordnya. Tadi passwordnya sudah saya sebutkan ya. Saya nggak sebutkan lagi ya. Jadi yang nonton aja yang punya hak untuk membuka filenya ya seperti itu ya. Nggak lebih cukup. Berikutnya, oh maaf, Arto ya. Sampai tak skip langsung kecepatan ngomongnya. Jadi kalau kecepatan ngomongnya Anda bisa kurangin playback speednya ke 0,75 kali ya, supaya lebih enak dengarnya ya. Karena saya terus terang aja kerja waktu juga, yang mau buy MIDAS sudah saya sering sebutkan ditunggu di 3000, 2720 atau 2400. Tapi kalau berdasarkan seasonality, selama dia bertahan di atasnya 3000, potensialnya masih bagus untuk breakout ke atasnya 3300 dengan targetnya di 3520 dan 4380 ya. Ya. Kalau turun banyak 3000, kurangi posisi, turun di banyak 2720, lebih baik jual dulu semuanya. Yang mau buy weakness di bawah ya tunggu di MA20-nya mungkin nanti dikasih di 2400 atau sekitar 2700-an. Tapi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound atau mantul ke atas menjelang penutupan hari itu atau besoknya kalau sudah rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Buy-nya bertahap aja ya, kurang lebih cukup ya. Berikutnya ASGR, ini salah satu emiten dari grupnya Astra. Kalau kita lihat di sini area supportnya kurang lebih sekitar 900-an ya. 905 ya. Saya gambarkan 905 aja.
Nah, kalau yang mau buy sekarang langsung boleh pakai acuan stop loss-nya 905. Kalau pakai acuan 865 ini stop loss-nya yang swing low yang di sini terlalu jauh ya. Mungkin lebih baik Anda pakai acuan stop loss-nya di 880 itu maksimum ya. Jadi pasang stop loss-nya di 905 dan 880. Kalau mau langsung buy boleh berdasarkan seasonality ya. Bukan berdasarkan teknikal. Kalau berdasarkan teknikal dia masih sideways di bawah. Sebenarnya masih tunggu ya. Kalau mau berdasarkan teknikal pure ya tunggu naik ke atas 940 kita berusaha buy. Karena kalau masih di bawah 940 dia kecenderungan bisa trap seperti ini ya, trap di sideways-nya antara 905 dan 940. Naik ke atas 940 maka target price berikutnya adalah 975, kemudian berikutnya lagi 1000, berikutnya lagi kalau kita perhatikan di sini kurang lebih ya 1025 ya. Dan berikutnya lagi 1070 ya. Berikutnya lagi sekitar 1100-an ya, 1110. Jadi garis-garis yang saya berikan ini untuk acuan support resistennya. Kalau berhasil naik, kita boleh tambah lagi atau average stop. Tapi kalau gagal, pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ya, misalnya naik ke atas 975, Anda tambah lagi. Kemudian gagal, Anda pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya di 965 atau 960 ya seperti itu ya. Jadi kalau naik memang tambah lagi average up. Tapi kan uptrendnya sudah mulai bagus atau masih bagus ya. Jadi kalau naik breakout ya kita tambah lagi. Saya follow the trend. Saya nggak ada istilahnya takut ketinggalan atau ketinggian, enggak ya. Yang penting trennya masih valid ya, belum kena trailing stop atau belum kena stop loss ya kita masih hold ya. Kecuali kalau memang memutuskan untuk pindah saham yang lainnya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, berikutnya untuk Bayu, ini di tengah-tengahnya ya, area supportnya ini kalau kita lihat pakai acuan di downtrend channelnya 1385, yang berikutnya resistennya 1700. Saat ini dia akan menguji area resistennya 1550 ya. Sudah 2 hari ini dia naik tapi kemudian turun lagi ya. Nah, intinya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1550, dia ada kemungkinan untuk breakout ke atas 1700. Setelah 1700, naiknya kemana Pak Sunar? Saya biasanya gampang aja ya. Dari 1550 ke 1700 itu kurang lebih range-nya sekitar 150 ya. Jadi berikutnya ya kurang lebih 1850. Seperti itu ya. Jadi nggak terlalu sulit banget ya. Atau kalau mau mundur ke belakang dilihat ya boleh aja. Tapi ini jauh banget di sini ya. Ya kurang lebih tepat lah di area konsentrasi candlenya di sini ya. 1850. Kalau dia naik lagi ya kemungkinan berikutnya ya kurang lebih kalau kita lihat di sini sekitar area 2040-an ya di sini ya. Ini ada high-nya di sini, dia berusaha naik, kemudian dia gagal, dia konsolidasi testing lagi di sini ya. Begitu dia breakdown ke bawahnya 2040 dia turunnya dalam. Jadi itu resistennya ya. Ya, area supportnya ya. Dan juga kalau dia ditembus berarti dia berfungsi sebagai resisten berikutnya setelah 1850. Jadi untuk Bayu ini masih ada potensi untuk naik lagi. Um, Perlu diingat yang saya bahas ini berdasarkan seasonality ya. Jadi jangan salah paham. Seasonality itu bukan analisa teknikal ya. Karena sebelumnya ada yang nyindir ke saya, analisanya sesat tuh. Analisa teknikal apa itu? Nah, seasonality itu analisa berdasarkan statistik apa yang sudah terjadi 100% naik ya, minimal 80% di bulan Desember selama 5 tahun terakhir kan. Nah, berdasarkan probabilitas itu kita ambil kesimpulan probabilitas ke depannya naiknya berapa persennya seperti itu ya. Ya, kalau lebih cukup, berikutnya BBRI, ini uptrendnya masih bagus, saya sebutkan ya, yang mau buy on weakness tunggu di 5175, artinya kalau turun di bawah 5175, kita tunggu rebound mantul ke atas, kita persen buy. Intinya di sini ya, selama dia bertahan di atasnya 5000, dia masih cukup menarik. Jadi kalau dia turun di bawah 5000, jangan buy dulu. Memang di sini mungkin ada yang bertanya, loh Pak Sunar turun bawah 5000 ini kan sangat bagus, ya, BUMN kan, perbankan kan, Big Bang sini ya. Sekarang pakai KBMI ya, KBMI yang keempat ya, di atas 70 triliun modal intinya. Nah, masalahnya itu ya, uh, ada satu saham yang saya cerita sedikit ya. Mungkin yang sering nonton bosan ya, tapi jangan bosan-bosannya. Ada dulu saham yang di masa kejayaannya tahun 2013-2014 itu harga sahamnya di atas 5.000, bahkan sempat 6.000 ya. Kemudian dia turun-turun, ya kan, sampai sekarang pun naik ke atas 2.000 susah banget. Malah terakhir jeblok lagi ya, di bawah support psikologisnya dia turun lagi, makin dalam lagi turunnya, makin jauh ya seperti itu. Jadi saran saya jangan terlalu kaku. Apa yang dulunya bagus belum tentu kedepannya bagus. Apa dulunya jelek belum tentu sekarang jelek, belum tentu kedepannya jelek. Ya belum pasti bagus ya seperti itu juga. Jadi nggak ada yang pasti. Ya. Yang penting kita harus paham kalau satu saham ya kan semua itu dynamic. Jadi yang dulunya bagus belum tentu tetap bagus terus ya, belum pasti ya. Dunia itu berputar ya. Jadi nggak ada yang pasti di pasar saham. Kalau ada yang pasti ya semua orang sudah kaya raya ya. Tinggal pinjam uang aja di bank, terus tinggal kita hitung aja probabilitasnya kapan naiknya. Pasti naik misalnya ya. Oh ini dalam 3 bulan dia naik pasti naiknya 10% ya. Kita pinjam bank aja, ya kan? Kita hitung aja, kita pinjam bank yang dalam 3 bulan bunganya kurang dari 10%, sehingga kita bisa cuan dari selisih profitnya yang pasti gitu ya. Karena kan pasti, ya pasti ya kita kan pasti dapat ya.
ya pasti cuan kan. Kalau caranya gitu nggak ada yang mau kerja, nggak ada yang mau jadi buruh ya. Nggak enak loh kerja di perusahaan loh. Disuruh-suruh terus ada politik perusahaan juga ya, disikut kiri sikut kanan ya, sesama coworker ya, atau di manajemennya juga kadang-kadang ada persaingan dan lain-lain ya, seperti itu ya, upper manajemennya kita nggak akan pernah tahu ya, ya seperti itu. Resiko layoff selalu ada. Misalnya company-nya itu Anda sudah di puncak pimpinan ya, ya mungkin dia diakuisisi terus Anda diganti bisa aja, atau merger ya terus Anda diganti ya, ya seperti itu bisa aja ya. Jadi kita harus paham semua ada resikonya. Jangan pingin cuan di saham tapi lupa resikonya. Mungkin ada yang bilang, oh ini pasti bagus Pak Sunar. Iya sudah terjadi karena sebelumnya dia dari 5.000 ya, ini 5.000 ya, dia turun memang sempat naik lagi tapi dia turun lagi, dia sempat turun sampai dengan 4.400-an, ini 4.360 ya. Dulu itu malah sebelumnya dia 2022 pernah hampir 5.000 di sini, high-nya sampai pas 980 ya, hampir 5.000 kan. Nah, dia turunnya bisa sampai turunnya dalam banget ya, sampai dengan 3.960. Ya kan sayang ya. Jadi kalau turun banyak 5.000, jual dulu, nanti kita buyback di bawah, atau kalau sudah naik lagi ke atas 5.000, kita barusan buyback ya. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Ini sudah saya bahas 13 saham ya. Jadi sudah lumayan banyak. Tadi saya sudah sharekan untuk Excel worksheet-nya ya. Saya sudah sebutkan ya. Anda bisa cek sendiri untuk saham-saham yang Anda punya. Anda bisa cek. Nanti filenya ini akan saya bagikan. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Ya. Jangan lupa passwordnya sudah saya sebutkan tadi. Jangan kasih tahu ke teman Anda. Jadi yang kalau nggak nonton pasti nggak tahu passwordnya. Kecuali dia pakai password cracker ya. Ya good luck aja sih kalau mau cracknya. Ya, begitu ya. Tapi sih cukup sekian ya. Seperti biasanya yang belum belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Jangan lupa nonton video yang lainnya. Ada analisa saham harian, kemudian analisa saham mingguan, dan juga pembahasan laporan keuangan juga lengkap ada ya, seperti itu ya. Untuk pembelajaran saham juga ada playlistnya, tinggal Anda lihat aja. Kurang lebih cukup sekian. Uh, di akhir video izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat ya.